Halo, teman-teman investor. Selamat datang kembali di channel saham hari ini. Di video kali ini, kita akan bahas dua saham yang akan kembali ditransaksikan besok di Bursa Efek Indonesia. Ini bukan sekadar info jadwal buka suspensi, tapi kita bakal bahas dua perusahaan ini secara mendalam, apa bisnisnya, kenapa dulu disuspensi, bagaimana fundamentalnya, dan apa potensi risikonya. Jadi, buat kamu yang ingin tahu apakah saham ini layak untuk dicermati atau justru hati-hati, pastikan tonton sampai akhir, karena pembahasannya akan lengkap, sederhana, dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar kamu nggak ketinggalan informasi penting seputar investasi saham di Indonesia. Siap, ayo kita mulai. Segmen 1, berita utama, saham kios dan Fire akan ditransaksikan besok. Pertama-tama, kita mulai dari berita terbaru yang jadi dasar pembahasan kita hari ini. Bursa Efek Indonesia (B) akan membuka kembali suspensi saham dua emiten, yaitu PT Kioson Komersial Indonesia Terbuka kode KIOS dan PT Alfa Energi Investama Terbuka kode FIRE, mulai sesi di pasar reguler dan pasar negosiasi pada besok tanggal 7 Januari tahun 2026. Suspensi ini sebelumnya diberlakukan karena harga saham kedua saham tersebut naik secara akumulatif secara signifikan dalam periode tertentu. Nah, sebelum kita bahas potensi dan fundamentalnya, kita harus tahu dulu, kenapa suspensi bisa diberikan oleh BEI. Suspensi itu biasanya terjadi ketika pergerakan harga terlalu cepat, dan BEI ingin memberi ruang waktu bagi pasar untuk menilai harga yang wajar, atau karena ada informasi material yang belum disampaikan ke publik. Segmen 2, profil perusahaan pertama, Kios. Siapa itu PT Kioson Komersial Indonesia Terbuka? Perusahaan pertama yang akan dibuka suspensinya adalah PT Kioson Komersial Indonesia Terbuka, yang dikenal dengan kode saham Kios. PT Kioson Komersial Indonesia Terbuka adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform digital dan layanan e-commerce untuk transaksi digital di Indonesia. Layanan yang mereka sediakan mencakup pembayaran tagihan listrik, pulsa telepon dan data, layanan dompet digital, layanan lainnya untuk UMKM dan konsumen. Dengan kata lain, perusahaan ini bergerak di bisnis yang menjadi penghubung antara layanan digital dan konsumen. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dan berdiri sejak tanggal 29 Juni tahun 2015. Segmen 3, Fundamental Kios. Apa kata angka? Kalau kita lihat dari sisi fundamental, menurut analisa dicari saham, price to earnings ratio per sekitar minus 3.90. Price to book value PBV sekitar pukul 0.39. ROA return on assets sekitar minus 9,04%. ROE return on equity sekitar minus 10,03%. Market cap relatif kecil sekitar 53.8 miliar rupiah. Angka-angka ini menunjukkan beberapa hal penting. 1. PER negatif berarti perusahaan tidak mencatat keuntungan selama periode tertentu, sehingga laba bersihnya negatif. 2. PBV di bawah 1 mengindikasikan saham ini terlihat murah secara buku, tapi harga murah belum tentu berarti layak. 3. ROA dan ROE negatif menandakan perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitasnya. Segmen 4, apa itu suspensi dan kios? Saham kios termasuk di antara saham yang sedang mengalami kenaikan harga tajam sebelum disuspensi. Di periode sebelum suspensi, saham ini melesat dari sekitar Rp52 menjadi Rp266 pada penutupan perdagangan terakhir sebelum disuspensi. Jumlah volume transaksinya juga besar. Namun, jika kita lihat fundamentalnya, tidak terlalu kuat. Bahkan beberapa analis memandang bahwa fundamental kios relatif kosong, artinya tidak terlihat dukungan kinerja operasional yang kuat di balik lonjakan harga sahamnya. Ini menjadi tantangan bagi investor. Apakah harga itu mencerminkan kinerja perusahaan atau hanya aksi spekulasi pasar? Segmen 5, analisis teknikal kios. Jika kita lihat dari sisi teknikal, ada beberapa sinyal yang menarik. Data dari TradingView menunjukkan bahwa sinyal teknikal jangka pendek untuk kios bisa menunjukkan tren pembelian yang kuat dalam periode tertentu. Namun perlu diingat, analisis teknikal hanya merefleksikan pergerakan harga historis dan tren, bukan fundamental. Tren jangka pendek bisa sangat volatile dan berubah cepat. Analisis teknikal bisa membantu trader jangka pendek, tapi untuk investor jangka panjang, fundamental tetap kunci.
Segmen 6, kesimpulan kios. Jadi kalau kita simpulkan, kios adalah perusahaan teknologi dengan potensi layanan digital yang besar, namun fundamentalnya belum kuat, dengan laba negatif dan beberapa rasio yang kurang solid. Kenaikan harga saham mungkin lebih didorong oleh sentimen pasar dibanding performance bisnis. Oleh karena itu, saham ini lebih cocok untuk trader yang siap risiko tinggi daripada investor konservatif. Tapi ingat, besok adalah hari penting karena perdagangan saham akan kembali dibuka. Pantau terus grafik pergerakan harga dan berapa volume yang muncul. Itu bisa jadi indikator awal tekanan jual atau beli dari pasar. Segmen 7, profil perusahaan kedua, Fire. Siapa itu PT Alpha Energi Investama Terbuka? Saham berikutnya yang akan dibuka suspensinya adalah PT Alpha Energi Investama Terbuka, dengan kode saham Fire. Perusahaan ini bergerak di sektor energi dan pertambangan batubara, melalui anak perusahaan yang fokus pada pertambangan batubara, perdagangan batubara, pengangkutan dan logistik bantuan sumber daya. Fire termasuk dalam sektor energi, yang sering mendapatkan perhatian investor, karena komoditas seperti batubara masih menjadi bagian penting dari kebutuhan energi di Indonesia. Perusahaan ini terdaftar di BI sejak tanggal 9 Juni tahun 2017 dan total sahamnya adalah sekitar 1,475 miliar lembar. Segmen 8, Fundamental Fire. Kalau kita lihat dari informasi fundamental dan data tambahan, PER rasio harga terhadap laba sekitar pukul 5/9 relatif rendah. PBV sekitar pukul 0,54 masih di bawah 1. ROA sekitar 7,34% dan ROE sekitar 10,64% positif. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 1. Saham Fire menghasilkan laba lebih stabil daripada kios, karena rasio profitabilitasnya positif. 2. PER dan PBV yang rendah, sering diartikan bahwa saham ini mungkin undervalue, dibanding keuntungan yang dihasilkannya. Segmen 9, kinerja harga FIRE. Kalau kita lihat dari data historis harga, selama setahun terakhir, harga Fire pernah naik signifikan, dengan rentang antara sekitar Rp65 sampai Rp234, jadi naik hampir lebih dari 166% dalam rentang waktu setahun. Itu menunjukkan volatilitas harga yang cukup tinggi di saham ini, yang berarti ada potensi keuntungan besar, tapi juga risiko turun tajam kalau sentimen pasar berubah. Segmen 10, data laporan keuangan. Dari beberapa laporan, Fire pernah membukukan laba bersih pada Q1 2025 sekitar Rp4,5 miliar, meskipun turun dari periode sebelumnya. Selain itu, laporan lain menunjukkan pendapatan bersih dan margin laba yang turun dibanding tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa, meskipun perusahaan menghasilkan laba, performanya tidak selalu konsisten dan dipengaruhi oleh siklus industri energi. Segmen 11, analisis teknikal Fire. Sama seperti kios, TradingView menunjukkan sinyal teknikal tren pembelian yang kuat pada saham Fire dalam beberapa periode. Namun, sekali lagi, analisis teknikal tidak menjamin masa depan. Investasi dengan hanya mengandalkan teknikal tanpa fundamental bisa berisiko. Segmen 12, perbandingan antara kios dan Fire. Mari kita bandingkan kedua saham ini secara ringkas. Faktor kios Fire, industri teknologi dan digital energi dan batubara. Fundamental cenderung lemah lebih kuat relatif. Laba negatif positif. ROA ROE negatif positif. Potensi, risiko sangat tinggi moderat. Potensi volatilitas tinggi-tinggi. Segmen 13, apa arti semua ini buat kamu? Kalau kamu adalah investor, kios cocok. Kalau kamu trader jangka pendek yang siap risiko tinggi, ingin ikut momentum volume besar, tapi hati-hati karena fundamentalnya lemah dan kenaikan harganya mungkin lebih spekulatif. Sedangkan Fire mempunyai fundamental yang lebih layak. Sektor energi yang punya potensi tetap relevan. Cocok untuk investor yang cari saham undervalue dengan risiko moderat. Segmen 14, strategi investasi yang bisa kamu pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang bisa kamu pakai dalam menghadapi situasi seperti ini. Untuk trader jangka pendek, pantau volume dan harga di sesi pembukaan besok. Gunakan stop loss untuk batasi risiko. Perhatikan indikator teknikal cepat seperti MACD atau RSI. Untuk investor jangka menengah panjang, fokus pada fundamental, laba, ROE ROA, dan prospek bisnis.
Perhatikan kondisi industri energi dan digital di Indonesia. Jangan ikut FOMO jika pasar terlalu euforia. Garis bawah 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 garis bawah. Segmen 15. Risiko investasi saham. Investasi saham itu menarik, apalagi saham seperti Kios dan Fire yang dulu disuspensi karena pergerakan harga sangat cepat. Tapi ingat, 1. Harga bisa naik karena sentimen pasar, bukan kinerja perusahaan. 2. Fondasi perusahaan yang kuat, lebih penting untuk jangka panjang. 3. Suspensi adalah sinyal bahwa pasar sedang tidak normal. Jadi selalu teliti, baca laporan keuangan, dan cari informasi dari sumber terverifikasi. Itulah pembahasan kita tentang dua saham yang akan ditransaksikan kembali besok, Kios dan Fire. Kalau kamu ingin profil saham lain, rekomendasi strategi investasi, atau pembahasan saham BI lain, tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten seputar investasi saham berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.